fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's... Selamat datang kembali di channel Dulu Jerman. Kembali kami melanjutkan perjalanan, dan anak-anak suka baca, jadi di perjalanan mereka baca. Dan kadang-kadang kami selama perjalanan di jalan tol, sesuatu yang tidak boleh dilakukan yaitu nggak pakai seat belt. Jadi karena kami pikir ya yang di belakang nggak perlu pakai seat belt dan lebih asik duduknya, bisa lebih leluasa, tapi itu sangat-sangat berbahaya ya. Jadi yang kami tidak bayangkan, misalnya sesuatu terjadi di tengah jalan tol gini, tiba-tiba tali kipas yang menghubungkan setir sama radiator itu putus dan mobil kehilangan kendali, ya bisa saja sesuatu yang fatal terjadi. Jadi memang sebaiknya semua orang di mobil itu pakai seat belt ya, karena kalau tiba-tiba seperti kemarin ya hampir aja nabrak di tengah jalan dalam kecepatan tinggi di jalan tol, sangat-sangat fatal akibatnya kalau kita nggak pakai seat belt. Dan ini kita di hotel yang lain, dan saya pikir saya sudah booking jauh-jauh hari dan sudah tahu nama jalannya, alamatnya. Ternyata dia letaknya bukan di jalan utama, jadi harus dibantu lagi sama orang untuk sampai ke sini, dan tidak menyediakan sarapan di sini. Jadi kalau mau minum kopi harus beli di otomat ini di sini, masukin koin dan keluar minuman yang kita inginkan. Tapi ya nggak seperti sarapan di hotel pada umumnya ya, lebih memadai. Tapi di sini kayaknya memang mereka tidak mau pusing karena tamunya juga nggak banyak, jadi kita harus beli minuman dan makanan sendiri untuk sarapan. Tapi nggak apa-apa kalau cuma untuk satu malam ya, nggak masalah. Oke, balik lagi ke hotel ini. Jadi ada orang yang menyisihkan waktunya nganterin kita ke sini khusus untuk nunjukin kita jalan, karena di Navi itu nggak bisa masukin nomor. Dan ternyata hotel ini letaknya bukan di jalan utama, jadi nggak kelihatan dari jalan, jadi susah dicarinya. Ya sekali lagi itu pelajaran juga. Kadang-kadang kita pikir pasti nggak masalah lah kalau kita udah punya Navi ya, udah punya GPS, dan sebaiknya kita cek lagi di Google letaknya di mana, apakah di jalan utama, apakah harus masuk ke jalan kecil lagi. Untungnya di sini orang-orang baik ya, jadi mereka punya waktu untuk membantu orang lain, dan ada orang yang bawa kita pakai mobilnya, kita ngikutin di belakang. Untungnya dia tahu di mana letaknya, walaupun nggak terlalu jauh. Kita tanya-tanya dan dia bawa kita ke sini. Jadi ya kalau nggak mungkin susah juga nyari sendiri ya, karena masuk ke jalan bukan di jalan utama, masuk ke jalan yang lain gitu. Dan sesudah di sini satu malam, kita pagi-pagi udah siap berangkat lagi mau melanjutkan perjalanan, dan perkiraan kita nanti malam kita bakal nyampe ke Jerman malam ini. Ya ternyata di tengah jalan mobilnya rusak, nggak bisa dikendalikan lagi, setirnya berat ya, nggak berfungsi lagi, dan juga radiatornya jadi panas semua mesinnya. Untungnya kita bisa jalan beberapa kilometer sampai ke tempat kayak pompa bensin situ, dan ya bisa kebayang kalau harus di tengah jalan gitu terjadi apa-apa kan. Untungnya kita masih bisa menghubungi, ada orang yang bantu kita juga, telepon orang yang bisa truk yang bisa truk derek gitu ya, yang bisa bawa mobil kita ke atasnya. Dan ya sebetulnya kita nggak bakalan nyangka kan, pagi-paginya saya masih pikir ya sekarang kita jalan nih ke Jerman kan, bakal
sampai nanti malam gitu kan. Nggak kepikir bahkan kita harus bermalam lagi di sini, dan mobil ini memang sudah tua ya, jadi katanya biasa tali kipas itu putus setiap beberapa ratus kilometer. Jadi mobil kita sudah lebih dari 100.000 kilometer. Jadi ini kita di atas mobil derek ya, di derek, dan kita naik di atasnya. Dan semua pada bilang sama saya untuk pertama kalinya, ayo bikin video, karena ini mungkin pertama kalinya. Dan juga yang bikin saya stres bukan karena kita mungkin ada kemungkinan gak keburu anak-anak masuk sekolah hari pertama karena kita bakalan terlambat gitu kan, tapi bisa aja kan sesuatu terjadi di jalan tol gitu, kalau tiba-tiba kendali setir nggak berfungsi karena atau nabrak begitu kan dalam kecepatan tinggi. Dan ini kita jalan cari-cari hotel. Untungnya hotel juga yang kita bakalan tempatnya nggak terlalu jauh, jadi kita bisa jalan kaki dari tempat mobil kita dibawa di bengkel sini. Ini bengkelnya, dan kita jalan sedikit ke depan itu udah hotel ya. Dan di hotel ini memang bukan yang paling murah, tapi yang paling dekat gitu ya. Tulisannya sih bintang 4, tapi ternyata ini sangat-sangat terpukul bisnis perhotelan di sini ya, dengan corona juga. Jadi di sini hotel ini seluruh bangunan mungkin tamunya cuma kita, karena nggak ada lagi selain itu tamunya. Bisa bayangkan betapa beratnya perekonomian di sini bagi pengusaha hotel begini kan, kalau nggak ada tamu bisnis benar-benar macet gitu kan. Tapi buat kami ya, kami masih walaupun harus keluar banyak uang dan bisa dibilang ini masalah cukup besar, tapi kami masih bersyukur masih dilindungi dan masih bisa punya tempat untuk berteduh malam ini. Oke, sampai di sini. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.